Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan tetap sehat ya. Amin, amin ya robbal alamin. Baik, pada pembelajaran daring kali ini kita akan belajar bersama-sama mengenai teks cerpen. Sebelum kita belajar, Ibu akan sampaikan kompetensi dasarnya terlebih dahulu. Yang pertama ada KD pengetahuan dan yang kedua ada KD keterampilan. Yang pertama itu KD pengetahuan, kalian bisa menganalisis unsur-unsur pembangun cerita pendek dalam buku kumpulan cerita pendek. Kemudian keterampilannya yaitu mengkonstruksi sebuah cerita pendek dengan memerhatikan unsur-unsur pembangunnya. Kemudian selanjutnya, apa sih itu tujuan pembelajarannya? Tujuan pembelajaran yang kalian bisa capai yaitu setelah membaca cerpen, kalian diharapkan dapat menemukan unsur-unsur pembangun cerita pendek dengan baik. Yang kedua, setelah memirsa video nanti yang akan Ibu tayangkan, kalian dapat menentukan unsur intrinsik teks cerpen dengan cermat. Yang ketiga, setelah memirsa video, kalian dapat menentukan unsur ekstrinsik teks cerpen tersebut dengan cermat. Ibu akan menyampaikan terlebih dahulu kriteria ketuntasan minimal, itu artinya nilai minimal yang harus kalian capai dalam pelajaran bahasa Indonesia, yaitu 72. Sebelumnya, kalian tahu apa itu cerpen? Ya, cerpen itu adalah sebuah cerita pendek ya, seperti akronimnya. Cerpen itu bentuk prosa naratif fiktif. Apa itu prosa naratif fiktif? Prosa naratif fiktif itu adalah sebuah karangan bebas yang berisi mengisahkan atau menceritakan, tetapi sifatnya fiktif, berasal dari imajinasi seorang pengarang. Nah, isi dari cerpen tersebut cenderung singkat, padat, dan langsung pada tujuannya. Dalam cerpen itu mengisahkan sebuah kisah atau cerita mengenai manusia beserta seluk-beluknya lewat tulisan pendek dan singkat. Dalam cerpen juga itu mengisahkan mengenai kehidupan seseorang diceritakan dalam sebuah cerita yang ringkas dan singkat yang berfokus hanya pada satu tokoh saja, tokoh utamanya. Kemudian kita ke unsur-unsur pembangun cerpen. Ada dua macam unsur pembangun cerpen. Yang pertama yaitu unsur intrinsik dan yang kedua unsur ekstrinsik. Mari kita simak bersama-sama mengenai unsur intrinsik terlebih dahulu ya anak-anakku. Baik, dalam unsur intrinsik ada 7 macam. Unsur intrinsik ini merupakan salah satu unsur pembangun cerita pendek. Unsur intrinsik itu ada di dalam cerita tersebut. Yang pertama ada tema, yang kedua ada tokoh dan karakter tokoh, yang ketiga ada latar, keempat alur, kelima sudut pandang, keenam gaya bahasa, dan yang ketujuh adalah amanat. Mari kita coba buka bersama-sama mengenai tema ya. Tema itu apa sih? Ya, tema itu adalah ide cerita. Tema itu dapat berwujud pengamatan pengarang terhadap berbagai peristiwa dalam kehidupan ini. Kita sebagai pembaca dapat memahami sebuah tema jika kita sudah membaca cerita tersebut dari awal sampai dengan akhir. Tema itu misalnya kalau kita sudah membaca sebuah cerpen ya, dari awal sampai akhir nanti kita bisa menarik kesimpulan dari apa yang kita pahami. Oh, berarti ini temanya tentang percintaan, bisa juga tentang ketuhanan, patriotisme, persahabatan, dan lain sebagainya. Jadi bergantung pada alur cerita yang kita baca tadi gitu. Baik, kita ke yang lain ya. Selain tema, di sini ada tokoh dan karakter tokoh.
Tokoh itu menunjuk pada orangnya, namanya, si A, si B, si C, dan lain sebagainya. Pelaku cerita intinya. Sedangkan watak atau karakter itu menunjukkan sifat atau perilaku si A tersebut, si tokoh tersebut. Ada 3 macam sifat dari seorang tokoh. Yang pertama disebut tokoh protagonis. Tokoh protagonis itu termasuk tokoh utama ya, yang biasanya perilakunya itu baik. Maksudnya, sifat-sifat dan karakternya itu sesuai dengan norma-norma yang ada di masyarakat. Dan yang kedua ada tokoh antagonis. Tokoh antagonis ini tokoh penentang atau tokoh yang sifatnya biasanya itu berperilaku jahat atau bertentangan dengan norma-norma yang ada di masyarakat. Yang ketiga ada tokoh tritagonis. Tokoh tritagonis ini disebut juga dengan tokoh netral. Artinya tokoh tritagonis ini merupakan tokoh yang biasanya membantu tokoh protagonis dan biasanya juga berperilaku baik. Tapi ingat ya, tokoh tritagonis itu bukan tokoh utama, tetapi tokoh yang netral. Baik, kita ke setelah karakter tokoh dan karakter tokoh, kemudian kita ke latar. Dalam unsur intrinsik ada latar. Latar sebuah peristiwa itu menunjukkan tempat, hubungan waktu, dan lingkungan sosial, tempat terjadinya peristiwa atau suasana. Jadi latar itu terbagi menjadi 3 macam ya anak-anakku. Ada latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Contohnya misalnya dalam cerpen tersebut si tokoh berada di sekolah, berarti itu latar tempatnya sekolah, atau berada di rumah, berarti itu latar tempatnya di rumah. Misalnya waktu, peristiwa itu terjadi pada pagi hari, siang hari, sore hari, atau malam hari, itu termasuk latar waktu. Kemudian suasana yang ada di dalam cerita tersebut, suasananya bagaimana? Menyenangkankah, membahagiakankah, atau menyedihkan suasananya, itu selalu pasti tergambar dalam sebuah cerita. Baik, kemudian kita ke yang lain. Selain latar, di sini ada alur. Apa itu alur? Ya, alur itu adalah sebuah jalannya cerita atau urutan peristiwa. Alur itu tidak hanya mengemukakan apa yang terjadi, akan tetapi menjelaskan kenapa sih hal ini atau peristiwa itu bisa terjadi. Secara umum ya anak-anakku, alur atau jalan cerita itu terbagi menjadi tahapan, ada 5 tahapan di sini ya. Yang pertama, ada tahap pengenalan situasi atau perkenalan tokoh. Di situ dikenalkan si pengarang itu tokoh-tokoh ceritanya. Kemudian tokoh-tokohnya itu mengalami sebuah peristiwa. Nah, di situ ada peristiwa atau kejadian. Kemudian adanya konflik atau rising action, menuju pada adanya konflik karena di situ ada tokoh protagonis dan antagonis, maka terjadi sebuah konflik gitu, permasalahan yang mereka alami. Kemudian yang keempat, puncak konflik atau di sini disebut klimaks. Jadi konfliknya itu sudah sangat pelik, sudah belum ada solusinya, penyelesaiannya. Kemudian setelah terjadi puncak konflik atau klimaks, terjadilah penurunan. Lalu di bagian akhir ada penyelesaian masalah tokoh gitu. Nah, secara umum alur itu terbagi menjadi 3 jenis. Kalau yang tadi Ibu jelaskan itu tahapan alurnya, sedangkan jenis alurnya itu ada 3 jenis. Alur maju. Alur maju itu tahapannya tadi yang Ibu jelaskan, dari pengenalan situasi, pengungkapan peristiwa, konflik, puncak konflik, lalu penyelesaian. Ini tahapannya berurutan kalau alur maju seperti itu. Kalau alur mundur itu kebalikan dari alur maju. Jadi tahapannya dari penyelesaian terlebih dahulu, kemudian puncak konflik, pengungkapan peristiwa, baru kemudian pengenalan, karena disebutnya alur mundur gitu ya. Jadi tahapannya mundur dari akhir ke awal. Yang ketiga, alur campuran. Kalau alur campuran ini biasanya diawali tahapannya itu secara acak gitu. Pernah kalian menonton sebuah film atau membaca sebuah cerita yang alurnya itu alur flashback? Maksudnya dalam cerita mengisahkan masa sekarang si tokoh tersebut
kemudian flashback ke masa lalu. Lalu balik lagi ke masa sekarang gitu. Nah, itu disebut sebagai alur campuran. Jadi tahapannya ngacak gitu. Entah itu bisa diawali dengan penyelesaian, kemudian balik lagi ke pengenalan, lalu maju lagi ke pengungkapan peristiwa. Nah, alur campuran itu biasa dikenal dengan alur flashback. Tuh, baik. Sekarang kita ke selanjutnya ya, selain alur, dalam unsur intrinsik ada sudut pandang. Sudut pandang ini bisa juga disebut sebagai cara pandang gitu, cara pandang penulis dalam menyikapi tokoh. Jadi kemungkinan posisi pengarang di dalam ceritanya itu bisa berperan sebagai orang pertama, bisa juga berperan sebagai orang ketiga. Maksudnya di sini biasanya dalam sebuah cerita pengarang itu menggunakan kata orang pertama dalam menyampaikan ceritanya. Misalnya dalam cerita itu selalu menyebutkan aku, atau saya, kami gitu. Itu berarti sudut pandangnya seorang pengarang itu sebagai orang pertama. Sedangkan yang kedua berperan sebagai orang ketiga. Pengarang itu tidak terlibat di dalam cerita, tapi pengarang itu menggunakan menggunakan kata-kata untuk tokohnya, misalnya menyebutkan nama dan lain sebagainya. Baik, selain sudut pandang, dalam unsur intrinsik ada gaya bahasa. Gaya bahasa di sini merupakan cara khas penyusunan dan penyampaian dalam bentuk tulisan dan lisan. Jadi ruang lingkup dalam tulisan itu meliputi gaya bahasa itu bukan berarti hanya majas ya. Tapi gaya bahasa di sini gaya si penulis dalam menyampaikan cerita. Bisa dilihat dari penggunaan kalimatnya, bisa dilihat dari pemilihan diksinya, penggunaan majas juga masuk ke dalam gaya bahasa. Dan yang keempat itu ada penghematan kata. Misalnya saja si penulis ini menyisipi sebuah bahasa Melayu, misalnya atau bahasa daerah, maka di situ terdapat gaya bahasa penggunaan kalimat. Si penulis itu masih menggunakan kalimat atau kalimat dari bahasa daerah misalnya gitu. Nah, jadi tidak semata-mata yang namanya gaya bahasa itu hanya majas ya, tetapi dari penggunaan kalimatnya, pilihan kata si penulisnya, dan penghematan katanya. Ya, baik. Kita ke yang lain. Selain gaya bahasa, yang terakhir dalam unsur intrinsik ada amanat. Amanat berarti pesan ya. Amanat. Jadi tujuan amanat ini pengarang dapat menyampaikan sesuatu dari apa yang dia ceritakan. Amanat ini bisa bersifat positif maupun negatif. Dengan kata lain, amanat adalah pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca gitu. Pesan dari pengarang untuk pembaca bisa berupa pemecahan masalah atau jalan keluar terhadap persoalan yang ada di dalam cerita. Nah, sudah semua Ibu jelaskan ketujuh unsur intrinsik tersebut. Kita akan kembali ke unsur pembangun cerpen yang lain. Selain unsur intrinsik, ada juga unsur ekstrinsik. Apa itu unsur ekstrinsik? Unsur ekstrinsik itu unsur-unsur yang ada di luar cerita. Kalau intrinsik tadi di dalam cerita, ya tertulis di dalam cerita. Tapi kalau unsur ekstrinsik itu di luar cerita. Ya, ada 3 unsur ekstrinsik. Yang pertama adalah latar belakang masyarakat. Yang kedua adalah latar belakang penulis atau pengarang. Yang ketiga adalah nilai-nilai yang terkandung dalam cerita tersebut. Yang pertama latar belakang masyarakat. Yang termasuk dalam latar belakang masyarakat adalah ideologi negara, kondisi politik, kondisi sosial, dan kondisi ekonomi pada saat karya tersebut diciptakan. Jadi kalau penulis itu menulis sebuah cerita pada tahun 80-an, jadi si pembaca itu harus mengetahui latar belakang pada tahun tersebut si pengarang membuat cerita itu
masyarakat pada tahun tersebut, masyarakatnya bagaimana kondisi sosialnya, kondisi ekonominya gitu kan. Kita kaitkan kepada latar belakang si penulis ini menceritakan sebuah kisah dalam cerpen gitu. Kemudian yang kedua ada latar belakang penulis. Latar belakang penulis itu maksudnya isinya mengenai riwayat hidup si penulis. Dari bisa dari dia kecil sampai dengan penulis itu menjadi terkenal sampai sekarang ini. Jadi seperti biografi ya, tapi secara singkat gitu. Lalu aliran sastra penulis ini aliran apa gitu? Aliran sastra apa? Angkatan sastrawan yang keberapa gitu? Itu kita bisa mencari latar belakang penulisnya. Kemudian yang ketiga yaitu nilai-nilai yang terkandung di dalam cerpen. Nilai itu merupakan unsur ekstrinsik adalah ya yang pertama ada nilai agama, bisa juga berupa nilai sosial, nilai moral, dan lain-lain. Jadi tidak semua cerita itu harus ada nilai agamanya, tidak. Jadi bisa hanya ada nilai moralnya, ada nilai sosial dan lain sebagainya. Kalau nilai agama itu nilai yang berkaitan dengan tuntutan beragama gitu ya. Kalau nilai sosial itu nilai yang berkaitan dengan norma yang berada di masyarakat, interaksi antar masyarakat gitu. Kalau nilai moral itu berkaitan dengan tingkah laku seorang tokoh gitu kan. Nah, jelas anak-anakku sampai dengan unsur ekstrinsik ini kalau ingin lebih jelasnya lagi, Ibu tugaskan kalian untuk membaca sebuah cerpen dari seorang pengarang dan sastrawan hebat, yaitu A.A. Nafis. Gitu. Silahkan kalian baca cerpen dengan judul Robohnya Surau Kami, karya A.A. Nafis. Yang Ibu sudah sediakan cerpennya tersebut ada di Google Classroom kalian. Silahkan buka dan baca dan amati unsur intrinsik dan ekstrinsiknya. Nah, sebagai bahan evaluasi, setelah kalian membaca cerpen Robohnya Surau Kami karya A.A. Nafis, kalian nanti harus menentukan unsur intrinsik yang ada di dalam cerpen tersebut dan unsur ekstrinsiknya, gitu ya. Selamat mengerjakan. Sekian dan terima kasih dari Ibu. Semangat dan terus berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.